Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, market cryptocurrency per hari ini kembali ke jalan yang kita harapkan, yaitu adalah bullish. Bitcoin dan kawan-kawan mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, terutama dalam beberapa jam terakhir, dan Bitcoin sekarang berada di kurang lebih area $64.400. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira apa yang sedang terjadi in terms of price action, dan juga ada beberapa hal positif yang menurut saya sangat penting untuk kalian ketahui yang telah terjadi dalam beberapa waktu ke belakang, dan itu akan kemungkinan bisa menjadi berita yang sangat baik juga untuk kalian yang merupakan investor. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,23 triliun dolar atau naik sekitar 1,12%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna hijau ya teman-teman. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Dan menjadi top performer hari ini adalah Ethereum. Udah lama banget ya teman-teman kita nggak melihat Ethereum sebagai top performer. Hari ini mengalami kenaikan 3,06% ke 2.676 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita melihat bulan September adalah menjadi salah satu bulan terburuk untuk Bitcoin sebenarnya. Itu secara historis ya. Dikarenakan kalau misalnya teman-teman lihat dari tahun 2013 hingga sekarang, kurang lebih satu dekade gitu ya, hanya ada 3 tahun di mana bulan September itu berakhir dalam keadaan hijau. Dan berita negatif berikutnya adalah, sekalipun hijau, itu nggak bisa melebihi 10%. Rata-rata hanya di angka 3-5%. Kami bisa melihat 2023 itu hijau 3,91%, 2016 itu hijau plus 6%, 2015 itu plus 2,35%. Tetapi sisanya teman-teman itu mengalami penurunan. Maka dari itu dikatakan bahwa September menjadi salah satu bulan terburuk gitu ya secara historis untuk Bitcoin. Tetapi teman-teman, lebih daripada itu, kalau misalnya teman-teman perhatikan lebih jauh, setiap kali jika bulan September itu berakhir dalam keadaan hijau, ini harusnya kalian udah bisa melihat patternnya ya. Setiap kali kalau Bitcoin closing September itu hijau, sisanya itu pasti juga hijau di kuartal 4. Buktinya mana? Buktinya kalau teman-teman lihat dari 2015. Septembernya hijau, Oktober, November, Desember itu hijau. 2016, Septembernya hijau, Oktober, November, Desember hijau. 2023, Septembernya juga hijau, Oktober, November, Desembernya juga hijau. Jadi, secara historis menunjukkan statistiknya bahwa jika bulan September kita bisa melihat Bitcoin closing dalam keadaan hijau, maka ada kemungkinan yang cukup besar kuartal 4 juga kemungkinan performanya bakalan baik. Sekalipun misalnya kita tidak expect atau kita nggak mau expect terlalu muluk-muluk ya, Oktober, November hijau itu hijau semua, sekalipun ada 2 bulan yang hijau dan cuma ada 1 bulan yang merah, itu pun juga udah menjadi kuartal yang cukup baik teman-teman. Karena sudah 2 kuartal ya teman-teman kita sepertinya kesulitan gitu, terutama di bulan Juni, di kuartal 2 kita melihat ada 2 bulan yang merah, kuartal 3 itu ada 1 bulan yang merah. Jadi dalam kurun waktu 6 bulan terakhir lah gitu ya, kita melihat keadaannya itu sangat-sangat tidak menentu. April merah, Mei hijau, Juni merah, Juli hijau, Agustus merah lagi. Apakah pertanyaannya September akan hijau? Yaitu mungkin masih menjadi pertanyaan besar karena kita sekarang masih mempunyai kurang lebih waktu 1 mingguan sebelum pada akhirnya closing monthly candle. Tapi kalau misalnya sampai benar-benar kita closing dalam keadaan hijau, itu harusnya bisa menjadi sebuah berita yang baik teman-teman. Karena secara historis menunjukkan biasanya kalau September hijau, kuartal 4 itu performanya bakalan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal angka likuidasi, harusnya ini bukan sesuatu yang baru ya untuk kalian mengetahui bahwa di sekitaran area yang paling signifikan angka likuidasinya sekarang itu ada di sekitaran range 70-74 ribu dolar. So, insentifnya cukup besar bagi market maker untuk dapat mencoba mendorong ke harga itu in the long term. Ya, karena kita bicara sekarang di time frame besar ya, teman-teman.
Kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil, misalnya 1 bulanan, kalian bisa melihat sebenarnya tumpukan likuidasi sekarang itu cenderung cukup berimbang ya. Tidak hanya di atas, tapi juga ada di bawah gitu. Kalian bisa melihat di sini angkanya, atau dari segi warnanya saja secara kasat mata kita bisa melihat di bawah maupun di atas sekarang terlihat cukup banyak tumpukan likuidasi. Menunjukkan bahwa memang sekarang karena mungkin market kembali terlihat bergairah gitu ya. Para traders juga mungkin yang kemarin berada di sidelines sekarang mulai kembali masuk, memanfaatkan momentum gitu ya. Dan itu ditunjukkan dari di sini terdapat banyak sekali likuidasi baik di atas maupun di bawah, menunjukkan banyak orang-orang yang melakukan leverage long maupun short. Oke. Tapi untuk sementara, pergerakan price action terlihat cukup meyakinkan. Teman-teman, kita melihat ada breakout lagi setelah kita terkonsolidasi selama kurang lebih 1-2 hari gitu ya. Dan 65.000 itu bisa menjadi area yang sangat krusial untuk mampu kita break. Dan kita bakalan bahas itu nanti lebih detail dari segi chart. Nah, yang berikutnya teman-teman, volatility untuk market itu masih belum akan berakhir karena di minggu ini kita lagi-lagi akan mendapatkan banyak sekali data dan juga event yang cukup penting ya dari segi ekonomi. Diawali, kalau misalnya teman-teman perhatikan di awal minggu itu kita mendapatkan beberapa FOMC member akan memberikan speak. Nah, ini mungkin tidak menjadi hal yang terlalu kita perhatikan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang extraordinary disampaikan oleh para member FOMC di sini, maka itu mungkin sedikit banyak bisa mempengaruhi market. Tapi saya tidak expect akan ada volatility yang terlalu ekstrim dari sana. Senin dan juga Selasa kita melihat hal tersebut terjadi. Jadi Senin ada 1 member yang speak, Selasa juga ada 2 member FOMC yang bakalan speak. Nah, tetapi untuk highlight utamanya teman-teman, menurut saya nanti ada di hari Kamis dan juga Jumat. Kenapa? Di hari Kamis, kalau misalnya teman-teman perhatikan, akan ada data continuing jobless claim, ada core PCE prices, ada data GDP, ada initial jobless claim, dan juga ada Fed Chair Powell speaks. Jadi lagi-lagi kakek Powell bakal memberikan speak. Itu di hari Kamis, jadi ada beberapa sekaligus. Dan juga di hari Jumat, itu ada data PCE Price Index. Oke, core PCE Price Index, di sini juga PCE Price Index-nya. So, hari Kamis dan juga Jumat, kita lagi-lagi akan mendapatkan data GDP, ada juga sedikit data job atau tingkat pengangguran di Amerika Serikat, ada juga data inflasi. Jadi 3 sekaligus itu bakalan kita lihat di hari Kamis dan juga Jumat. So, kemungkinan ini akan sangat dinantikan oleh market. Kenapa? Karena kita kemungkinan sekarang akan beranjak ke pertemuan FOMC berikutnya. Artinya ekspektasi market sekarang sudah shifting ke pertemuan FOMC berikutnya. Mereka akan mencoba menerka kira-kira apa yang akan dilakukan oleh the Fed berikutnya. Apakah masih akan ada pemotongan suku bunga sebesar 25 basis point di bulan berikutnya, ataukah kita akan melihat kembali ada 50 basis point. Nah, itu mungkin kita bisa ambil clue-nya dari data-data yang ada nanti. Seperti yang disampaikan oleh kakek Powell kemarin ketika Fed Press Conference. Mereka akan mengambil keputusan meeting by meeting, karena mereka mau melihat data terbaru yang ada, menunjukkan seperti apa. Jika GDP masih terlihat cukup sehat, oke, diikuti kita melihat ada inflasi yang mengalami penurunan yang terus stabil, dan tingkat pengangguran Amerika Serikat berada di area yang sehat, maka harusnya kita bisa melihat akan ada pemotongan suku bunga 25 basis point. Tetapi, teman-teman, jika kita melihat ada indikasi bahwa telah terjadi peningkatan yang lumayan signifikan di tingkat pengangguran Amerika Serikat, maka saya rasa market akan mempunyai semacam pemikiran bahwa harusnya the Fed bisa berpotensi kembali memotong suku bunga sebesar 50 basis point. Kenapa? Karena, teman-teman, kalau misalnya kita melihat terjadi pemotongan suku bunga yang masif, maka sekarang perusahaan-perusahaan yang mau meminjam dana modal itu jatuhnya bunganya lebih murah. Sehingga itu bisa menunjang ya. Kalau misalnya perusahaan mau melakukan ekspansi atau misalnya mau melakukan apapun menggunakan utang, itu akan lebih murah bunganya jika suku bunga the Fed itu diturunkan. Sehingga itu nanti mendukung performa perusahaan, sehingga perusahaan tidak lagi perlu untuk mem-PHK para karyawannya.
Nah, berbeda cerita teman-teman kalau misalnya kita melihat keadaan beberapa waktu terakhir di mana The Fed masih menerapkan suku bunga yang angkanya cukup tinggi, membuat perusahaan itu sulit gitu ya untuk dapat mendapatkan dana dengan bunga yang murah, membuat mereka kalau misalnya lagi kesulitan secara finansial, maka salah satu yang mungkin menjadi opsi adalah melakukan PHK. Oke? Dan itu bisa berdampak buruk teman-teman. Nanti efeknya bakalan berantai. Kalau misalnya perusahaan sudah start melakukan PHK, tingkat pengangguran mulai start meningkat, apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi adalah spending akan berkurang. Ya kan? Spending akan berkurang, karena kan banyak orang menganggur nih. Otomatis spendingnya bakalan di-cut gitu kan. Kalau kalian lagi misalnya ada pekerjaan tiba-tiba di PHK, otomatis kalian kan memotong pengeluaran kalian. Nah, ketika kalian cut spending, apa yang kemudian terjadi? Ya, income para perusahaan-perusahaan yang biasanya tinggi karena mungkin kalian terus melakukan konsumsi, itu juga menurun. Membuat performa perusahaan semakin buruk. Nah, performa perusahaan semakin buruk, apa yang kemudian kembali terjadi? Mereka lanjut PHK lagi lebih banyak. Nah, efeknya nanti berantai, kemiskinan semakin tinggi, dan lain seterusnya. Sehingga itu yang sedang dicoba oleh The Fed untuk mereka pengen menghindari hal tersebut. Inflasi sudah mampu mereka tangani, sudah sekarang mendekati target mereka, tapi mereka nggak mau sampai tingkat pengangguran itu naiknya terlalu liar. Nah, sehingga data-data pengangguran untuk beberapa minggu ke depan, teman-teman, itu akan sangat-sangat dipantau oleh market menurut saya. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Nah, berita positif yang kedua, teman-teman, setelah yang tadi kita mention soal kalau September kita bisa closing dalam keadaan hijau, berita positifnya adalah secara statistik menunjukkan bahwa biasanya kuartal 4 itu bakalan semuanya hijau gitu. Ya, walaupun bisa aja kali ini berbeda, this time will be different, tapi ya secara statistik kita melihat chance-nya cukup besar kuartal 4 bakalan hijau. Nah, kemudian teman-teman, berita positif yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman lihat weekly candle close, itu lagi-lagi kita closing di atas $60.000. Bahkan jauh di atas 60.000, yaitu di sekitaran 63.500-an. Dan lagi-lagi kita akan menjadikan area 60.000 menjadi area major support di weekly, karena kita berhasil reclaim area tersebut dengan manner yang cukup meyakinkan. Dan kalau misalnya kita sampai berhasil untuk break di atas 65.000, teman-teman, saya rasa itu akan menjadi sebuah booster bagi para investor untuk kembali start masuk, mungkin yang kemarin berada di sidelines, karena pada akhirnya Bitcoin sekarang telah mencoba untuk membentuk area higher low, bukan lagi lower low. Jadi secara teori itu harusnya merupakan sesuatu yang bullish, gitu ya. Dan tidak hanya sampai di situ, teman-teman. Kalau misalnya kita berbicara dari segi sentimen juga, kalau misalnya teman-teman perhatikan di berbagai media sosial sekarang ya, menurut saya secara pribadi justru lebih banyak orang-orang yang cenderung berada dalam keadaan bearish ya, daripada terlalu bullish. Adapun yang bullish, tapi itu bullishnya ada dalam bentuk yang skeptis gitu. Karena skeptisnya begini, banyak orang yang mengatakan kita masih tetap akan naik ke all time high yang baru, cuman mungkin kita akan mengalami konsolidasi yang jauh lebih lama daripada apa yang kita lihat sekarang. Mungkin masih akan berbulan-bulan ke depan kita konsolidasi. Nah, itu adalah dua yang menurut saya sekarang menjadi semacam mayoritas. Dua senario yang menurut mayoritas orang akan terjadi. Antara yang pertama, kita justru akan terus membentuk lower low baru, bahkan tidak jarang yang beranggapan kita bakalan break di bawah 40. Oke? Kemudian yang kedua adalah kubu yang merasa bahwa kita tetap akan ke all time high yang baru, karena kita mungkin sekarang berada di sebuah pattern bullish, tetapi kita perlu konsolidasi yang lebih lama daripada apa yang sudah kita lihat selama beberapa bulan terakhir. Nah, itu adalah sebuah berita positif juga, teman-teman. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, justru pada saat banyak orang itu skeptis, banyak orang yang bearish, itu adalah saat yang baik bagi market maker untuk start mendorong harga kembali naik ke atas. Kenapa? Karena kalau misalnya market dalam keadaan yang terlalu bullish, maka yang biasanya terjadi apa? Pasti akan ada banyak orang yang kemudian mencoba untuk melakukan leverage long. Dan tentunya itu tidak dikehendaki oleh market maker gitu ya. Kalau misalnya kita mau melihat ada pergerakan masif ke atas, sedangkan banyak yang leverage long sebelum pergerakan masif tersebut,
Yang rugi siapa gitu kan? Itu kan pertanyaan utamanya. Sehingga diciptakanlah gitu ya konsolidasi ini untuk membuat orang-orang yang awalnya mungkin masih bullish di sini, masih bullish di sini, masih bullish di sini, masih bullish di sini, kemudian udah start cenderung netral di sini, kemudian mulai skeptis di sekitaran area ini, itu adalah perubahan sentimen, teman-teman. Dan menurut saya sentimen untuk sekarang cukup mendukung juga untuk Bitcoin dapat terus bergerak naik ke atas. Tapi tentunya semua itu, teman-teman, juga perlu didukung oleh price action. Nah, hadangan utamanya adalah tentunya area trendline di sini. Sebelum pada akhirnya kita mampu breakout ke area all time high yang baru. So far sebenarnya teman-teman kalau diperhatikan pergerakan Bitcoin cenderung terlihat cukup oke gitu ya. Kita berhasil untuk kembali membentuk high baru. Tadi bahkan sempat menyentuh ke area 64.697 sebelum pada akhirnya mendapatkan sedikit rejection di sini, teman-teman. Nah, sekali lagi selama area 60.000 mampu kita hold, teman-teman. Saya rasa koreksi yang kita lihat kali ini itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Invalidasi dari senario bullish kali ini adalah jika kita bisa melihat Bitcoin kembali breakdown di bawah 60.000. Yang harusnya sekarang merupakan area major support di weekly. Saya tidak yakin bahwa kali ini kita akan break lagi di bawah 60. Jadi, kalau misalnya kita dikasih kesempatan, teman-teman, antara pertama kita kemudian nyampe lagi ke area 60 sampai 61.000, ini mungkin bisa menjadi satu opportunity untuk buy the dip. Kalau misalnya teman-teman yang merupakan traders gitu ya, kalau mau mencari setup untuk long, ini bisa menjadi opsi pertama. Opsi kedua, ini mungkin senario yang tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Oke, yaitu adalah kalau kita berhasil breakout di atas area trendline di sini dan start mengalami konsolidasi di time frame 4 hour, ini adalah peluang setup untuk long berikutnya. Dan ini bisa ditargetkan sampai ke area 80, 85, atau bahkan 90.000 dolar. Nah, kalau misalnya kalian bersabar, ini bisa menjadi salah satu setup yang mungkin akan menghasilkan risk to ratio yang masif gitu ya. Tapi kalau kalian tidak sabaran, ya mungkin kalian bisa berharap gitu ya bahwa Bitcoin kembali nge-retest ke sekitaran area 61 sampai 60.000 di sini dan menjemput kalian untuk kembali reverse ke atas. Tapi sebelum kedua senario tersebut terjadi, saya sekarang masih agak skeptis untuk terlalu agresif masuk ke long di Bitcoin. Ini kalau kita bicara dari perspektif seorang traders gitu ya. Ya dikarenakan kita telah mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, teman-teman. Dan kita sekarang berada di pertengahan area support and resistance. Itu menurut saya adalah dua alasan kenapa saya tidak menghendaki untuk long sekarang. Beda cerita kalau kita bicara altcoin ya. Untuk teman-teman yang di VIP juga perlu saya ingatkan bahwa setup kita kemarin H bar itu juga telah hit take profit sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan. Itu di sekitaran area 0,55 telah kita hit. Kalian mungkin boleh start untuk melakukan taking profit kalau misalnya kalian masih merasa H bar masih akan tetap mengalami kenaikan, tapi kalau kalian merasa profitnya sudah cukup, bisa kalian TP full, itu juga boleh gitu ya. Tapi kalau untuk Bitcoin sendiri teman-teman, kalau kalian memang mau trading, kalau saya pribadi ya, yang akan saya lakukan kalau saya tidak menghendaki trading di altcoin tapi fokus hanya di Bitcoin, saya justru akan mencari peluang untuk short. Nah, kenapa? Karena in the short term, kita bisa mendapatkan beberapa senario yang bisa menghasilkan semacam short setup. Yang pertama, teman-teman, kita bisa mendapatkan semacam fake out di sini. Ini juga berpotensi ya sekarang menjadi semacam fake out. Diikuti ada bearish continuation pattern. Ini bisa menjadi setup pertama untuk teman-teman yang mungkin hobi scalping. Ya kan, menargetkan setidaknya ke area trendline atau bahkan jebol di bawah area itu. Itu akan bisa menghasilkan setup dengan risk to ratio yang oke, gitu kan. Tapi dengan catatan ada setupnya. Yang kedua, kalau misalnya kita berhasil untuk nge-retest ke area 66 sampai 67 dan di sana ada reversal pattern, itu juga akan saya manfaatkan untuk menargetkan semacam pullback, sama seperti apa yang mungkin kita lihat di sini dan juga di sini. Itu ya, some sort of pullback itu saya targetkan. Jadi ada dua senario yang juga bisa kalian manfaatkan jika datang untuk mencari setup untuk short. Jadi pertanyaannya, jadi sekarang long apa short kok? Sekarang belum ngapa-ngapain kalau saya gitu ya. Kalau misalnya salah satu senario yang tadi saya sampaikan itu terjadi,
maka saya akan manfaatkan. Tadi kan saya jelaskan beberapa skenario secara sekaligus gitu ya. Jadi di sini sekali lagi kita tidak mencoba untuk mendahului market, teman-teman. Kita hanya mencoba untuk memanfaatkan apa yang market kasih ke kita. Kalau market kasihnya kita fake out, diikuti bearish continuation pattern, ini adalah peluang scalping short. Kalau ini breakdown, ini bisa targetkan sampai ke 61 60 ribu. Oke. Kalau kita nyampe ke area ini dan ada reversal pattern, ini bisa menjadi peluang untuk long, ya kan? Kalau kita langsung spike lagi nyampe ke area 66 sampai 67, ini juga bisa menjadi peluang untuk short. Setidaknya untuk short term gitu ya. Nah, kalau misalnya mau yang swing, ya swing long terutama, kalian harus menunggu breakout dari trend line-nya. Nah, selain beberapa skenario yang baru saja saya sebutkan terjadi, maka saya akan wait and see terlebih dahulu. Gitu ya. Kalau semuanya tidak saya dikasih oleh market, ya udah berarti bukan rezeki gitu. Gitu kan. Jadi sesimpel itu. Saya sudah lakukan planning. Kalau market kasih saya ambil, kalau market nggak kasih ya udah saya skip. Jadi so far teman-teman untuk midterm tentunya biasnya masih tetap akan bullish. Intinya selama 60.000 mampu kita hold, maka semua koreksi yang kita lihat di sini adalah cenderung buy the dip opportunity menurut saya untuk menargetkan setidaknya ke area 66 sampai 67.000 yang kalau mampu kita break akan ke area 70.000 ke sekitar 68 sebagai trend line di sini. Kalau kita break kita akan ke all time high yang baru. Oke. Kalau untuk short term biasnya masih 50-50, teman-teman. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan sekarang ada potensi pembentukan fake out di sini. Setelah ada 3 percobaan untuk break di atas area 64.000, kesemuanya gagal. Pada akhirnya kita breakout, tapi sekarang mendapatkan rejection yang lumayan signifikan. Oke, jika ada semacam bearish continuation pattern di sekitaran area di sini, ini justru bisa jadikan peluang untuk scalping short. Gitu ya. Saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.